Ipar maut menjadi duri dalam rumah tanggaku. Eh, Dek, tadi kenapa kamu langsung pulang gak balik lagi? Kamu ini buat aku khawatir aja loh. Nggak apa-apa, aku mau langsung pulang aja. Aku nggak tahan mendengar sindiran dari Mbak Yani. Oh, gitu. Maafin Kak Yani ya. Kamu kan tahu sendiri, dia kan emang orangnya ceplas-ceplos begitu. Tapi hatinya tetap baik kok. Tapi nggak gitu juga caranya, Mas. Mbak Yani sudah keterlaluan. Mas kan tahu, aku paling nggak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Aku ya aku. Jadi jangan samakan atau bandingkan aku dengan yang lain. Iya, iya, maaf. Kamu memang istri Mas yang terbaik kok sedunia. Iya, tapi sayangnya Mas nggak sebaik yang kukira. Eh, Maksudnya? Kenapa Mas lebih gampang ngasih uang ke Mbak Yani? Eh, u, Uang apa? Sudahlah Mas, nggak usah pura-pura bodoh. Aku sudah mendengar semuanya tadi. Ternyata selama ini Mas bohong sama aku kan? Ternyata Mas sering ngasih uang ke Mbak Yani tanpa sepengetahuanku. Uang cicilan baju untuk Mbak Yani bisa Mas kasih dengan mudah. Bahkan 3 hari yang lalu juga Mas kasih uang untuk Mbak Yani. Sedangkan aku minta peralatan memasak saja harus menunggu 1 minggu baru bisa kamu belikan. Tujuanku bagus loh Mas. Ngebantu kamu mencari uang juga. Bukan untuk aku beli yang macam-macam. Ah, sudahlah, kenapa jadi gini sih? Ya sudahlah, gampang kok itu. Besok kita ke pasar, kita beli semua apa saja yang kamu butuhkan untuk jualan ya. Nggak usah. Aku nggak akan marah kalau Mas jujur sama aku. Mas sendiri kan yang bilang kita harus menabung, bukan untuk membayar hutang-hutangnya Mbak Yani. Aku ini istri kamu, Mas. Jadi wajar kalau aku tahu semua hal-hal yang Mas sembunyikan dari aku. Jangan ada yang ditutupi. Mbak Yani itu kakak perempuanku satu-satunya, dan aku yang bertanggung jawab dengan keluargaku saat ini. Aku tahu dari kecil gimana susahnya dia ngebantu kami sekeluarga untuk mencari uang. Sudahlah, kamu nggak usah ikut campur dengan urusan keluargaku. Kok kamu malah bikin nambah beban aja loh? Apa? Lucu ya kamu, Mas. Aku ini istri kamu. Bagian dari keluargamu juga. Ternyata aku yang jadi beban. Ah, sudahlah, aku capek. Ahem, selamat pagi Mina. Wah, rajin sekali pagi-pagi sudah menyapu. Ya, kalau nggak disapu tiap pagi, sampah daunnya akan menumpuk kan, Bu? Sambil duduk saja yuk Mina, biar enak ngobrolnya. Eh, aku perhatikan wajahmu murung gitu Mina. Ada apa? Nggak apa-apa, Bu. Cuma sedikit capek aja. Capek hati ya? Enggak, capek aja kok, Bu. Cerita dong sama aku apa masalahmu Mina. Jangan dipendam sendiri, nanti jadi penyakit loh. Aku siap kok jadi teman gosipmu. Maksudnya teman curhatmu. Sekalian dong keluarin gorenganmu itu Mina, biar kita cerita sambil ngemil. Eh, kalau bisa sekalian tehnya juga ya, biar tenggorokan gak seret loh. Ibu ini, maaf ya, aku nggak suka bergosip. Alah, nggak apa-apa loh Mina, sesekali aja kok. Seru loh memacu adrenalin dan menambah pengetahuanmu tentang berita terupdate di kampung kita ini. Ibu Lastri ini ada-ada aja deh. Aku lebih suka membahas hal-hal yang bermanfaat dan berguna, bukan malah menambah dosa. Ih, kamu mah kampungan, Mina. Tapi benar juga sih ngomongin orang itu dosa ya. Sudahlah, kamu jangan ikut-ikutan berdosa juga, Mina. Cukup kakak ipar laknatmu itu saja yang menanggung dosa. Oh iya, aku dengar-dengar katanya kamu lagi ribut ya sama suamimu kemarin. Kenapa? Apa karena ulah kakak iparmu itu? Hati-hati loh, Mina. Si Yani itu bermuka dua. Dia bisa baik di depan, tapi di belakang ngomongin kita. Dari mana Bu Lastri tahu?
Tahulah, dinding setiap rumah ini punya mulut dan telinga. Semua berita bisa sampai dengan cepat dan akurat. Tapi sudahlah, tidak usah dibahas. Ngomong-ngomong, di mana ya kakak iparmu itu si Yani? Aku mau menagih hutang dengannya, tapi sampai sekarang tidak nampak juga batang hidungnya. Benarkah? Tapi setauku bukannya kemarin sudah dibayarkannya, Bu. Mana ada, sepeser pun belum aku terima uang darinya. Mana dia ngambil 3 setel baju lagi. Tahu gitu aku nggak kasih dia nyicil. Kalau Kak Yani belum membayar cicilan baju, lalu uangnya dikemanakan ya? Hei, Mina, Hah? kok kamu malah jadi bengong sih? Ibu Lastri ini bikin kaget saja loh. Kalau dia nggak di rumah, berarti dia lagi kerja di tempat majikannya. Oh, masih dia bekerja menjadi pembantu di rumah orang kaya itu. Masih kok, Bu. Kalau dia nggak kerja, mau dapat uang dari mana? Aku pikir dia sudah dipecat majikannya. Ya sudahlah, kalau begitu aku pamit dulu ya, Mina. Tolong kau segera kasih tahu ya kalau si Yani datang. Iya, Bu Lastri. Nanti aku sampaikan kalau Mbak Yani pulang ya. Oh iya, Mina. Tolong bungkuskan aku gorengan dong, 5.000 aja ya. Maaf ya, Bu. Hari ini aku lagi nggak jualan loh. Ih, gimana sih kamu ini, Mina? Besok jualan, hari ini enggak. Besoknya jualan, besoknya lagi enggak. Kamu ini niat jualan nggak sih sebenarnya? Panci, wajan, dan perlengkapan dapur. Siapa yang mau beli? Bang, tunggu. Oh ya, silakan, dipilih-pilih saja dulu. Panci, wajan, dan perlengkapan dapur. Mina sayang, lihat ini, apa yang kubawa. Mas, kamu beneran belikan aku ini semua? Iya dong sayang, aku kan sudah janji sama kamu belikanmu peralatan memasak. Ini ada wajan, ada nampan yang lebih besar, supaya kamu bisa berjualan lebih banyak lagi kan? Terima kasih banyak ya, Mas. Aku nggak nyangka kamu beneran beli ini semua. Ya sudah, kalau gitu aku mandi dulu ya. Aku capek nih, pegel semua badanku. Iya, Mas. Aku juga sudah memasak makanan kesukaanmu kalau kau ingin makan. Wah, enak nih ya. Yang baru dibelikan suami tercinta seperangkat alat memasak. Jadi lebih semangat dong cari uangnya. Jangan malas-malasan biar nggak dikata beban. Iya, Mbak. Alhamdulillah, Mas Raka yang belikan ini semua. Enak ya jadi kamu, Mina. Nikah sama adikku, duduk manis di rumah. Suami pulang, tahu-tahu dibelikan peralatan memasak baru. Enggak juga kok, Mbak. Aku sudah minta dari 3 hari kemarin. Malah Mbak duluan kan yang dikasih uang sama Mas Raka. Kamu itu ya, nggak boleh seirian gitu sama aku. Aku ini loh kakak kandungnya. Jadi wajar kan kalau dia memprioritaskan keluarga kandungnya dulu. Sedangkan kamu kan orang yang baru yang diangkat derajatnya sama adikku. Untung adikku Raka tipe suami penurut ya. Jadi bisa kamu atur-atur semau kamu gitu kan. Iya, terserah Mbak aja. Oh iya, tadi Bu Lasri datang nanyain Mbak loh. Nanyain kenapa? Dia mau nagih cicilan baju. Katanya Mbak belum bayar cicilan baju sama Bu Lastri. Mana ada? Aku loh udah bayar lunas kok dari 3 hari yang lalu. Dia itu pasti lupa deh. Ya sudah, biar kutemui dulu Bu Lastri. Apa maksudnya menagih uang cicilan lagi? Aku tidak terima difitnah seperti ini. Dikira mencari uang gampang apa? Benar-benar ngajak ribut ini ya Bu Lastri. Geram sekali aku. Iya, begitulah. Hei Lastri, apa maksudmu ngadu-ngadu ke Mina kalau aku punya hutang, ha? Hah? Ye, kok kamu jadi sensi sih? Emang bener kan kamu punya utang sama aku 3 kali bayar, sekalipun belum kamu bayar loh. Gimana aku nggak panik coba?
Ngilang kemana kamu selama ini? Mas ngutang aja manisnya nggak ketulungan. Kapan ditagih kok kamu yang lebih galak ya? Gak usah belagu ya kamu Lastri. Baru juga hutang 100.000 sudah heboh mulut kamu bilangin aku ke orang satu kampung ini. Takut banget ya nggak dibayar. Yang belagu itu kamu ya nih. Kalau miskin ya miskin aja. Jangan sok beli baju baru sama aku kalau nggak mampu bayar ya. Oh ya udah, sini bayar dong sekarang kalau gitu. Udah dapat uang kan kamu dari hasil ngebabu? Hei, ngacak dulu ya kamu Lastri ngatain aku babu. Lihat bentukan kamu ini. Penjual baju tapi bajunya sendiri compang-camping. Banyak tambalan sana sini. Persis orang gila. Apa? Ini namanya fashion ya. Styleku memang kayak gini. Aduh, susah ya ngomong sama orang nggak ngerti fashion. Besok aku bayar hutangku lunas ya. Jadi jangan heboh mulut kamu itu. Udah ngoceh panjang lebar, tetap aja nggak dibayar. Dasar miskin. Sayang, gimana? Udah ada belum uangnya? Usaha Mas ini kan kurang modal loh. Nanti sewaktu-waktu butuh modal lagi, gimana? Mas ini kan sudah jadi investor tetap di perusahaan batu bara. Jadi, jangan sampai kepercayaan perusahaan ke Mas jadi berkurang loh. Nanti juga kan hasilnya kamu yang menikmati, sayang. Gimana? Ih, gimana sih Mas? Masa kurang modal terus loh? Perasaan 3 hari kemarin kan udah aku kasih uang 5 juta juga. Masa itu nggak cukup sih Mas? Ya, namanya juga perusahaan batu bara terkenal deh. Bahkan sudah mengekspor ke negara tetangga loh. Kayak Thailand, Malaysia, Kamboja. Kadang-kadang ke Amerika juga. Jadi butuh modal yang besar dong. Iya ta Mas, hebat juga ya Mas. Memangnya jabatan Mas di perusahaan itu apa sih? Jabatan. Jabatan ya? Itu loh dek, jadi CEO-nya gitu. Apa? Si Oon? Kok nama jabatannya aneh gitu sih Mas? Si Oon kayak baru denger deh. Sudahlah, susah untuk dijelasin. Pokoknya kamu bantuin Mas modal uang aja ya, biar Mas jalani usahanya, oke? Ya udah, tapi janji ya, hasilnya untuk aku semua loh. Itu juga untuk masa depan kita loh Mas. Aku mau bangun rumah yang mewah, membuka perkebunan yang luas. Pokoknya aku mau jadi orang terkaya di kampung ini Mas. Aku sudah bosan jadi pembantu. Iya, gampang. Itu bisa diatur. Kamu minta apa aja pasti abang beliin kok. Tenang aja.